Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Isti. Kali ini kita akan belajar tentang struktur surat dinas. Nah, Bu Isti punya dua buah contoh surat. Yang A ini merupakan contoh surat dinas dan yang B ini merupakan contoh surat pribadi. Dari sekilas pandang saja kalian bisa melihat bahwa surat dinas itu memiliki unsur yang lebih lengkap atau bagian-bagian yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan surat pribadi. Untuk unsurnya, surat dinas itu memiliki bagian mulai dari kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama, jabatan, tanda tangan, hingga tebusan. Nah, semua bagian surat dinas ini harus ditulis secara urut, jadi tidak boleh dibolak-balik. Nah, ini adalah contoh surat dinas beserta nama setiap unsur atau bagiannya. Di sini tertulis jelas bahwa surat dinas itu bagian paling atasnya pasti terdapat kop atau kepala surat dan bagian paling bawahnya ini adalah nama penulis suratnya. Nah, bagian surat atau unsur surat dinas yang pertama yaitu ada kepala surat atau sering kita sebut dengan kop surat. Kop surat atau kepala surat ini berisi beberapa hal, diantaranya nama instansi, logo instansi, alamat, nomor telepon, email, hingga faksimiles. Unsur selanjutnya yaitu tanggal surat. Tata cara penulisan tanggal surat diantaranya tanggal surat ditulis di pojok kanan atas tanpa titik di akhir. Selanjutnya, tanggal surat ditulis dengan membubuhkan tanda koma di antara nama tempat dan tanggal. Selanjutnya, jika nama tempat sudah tercantum di kepala surat, maka tidak perlu menuliskan lagi nama tempat. Contohnya ada di sisi kanan, bagian-bagian yang saya beri tanda merah ini merupakan bagian yang keliru. Nah, contoh yang paling benar tentang penulisan tanggal surat itu ada di contoh yang paling pertama. Selanjutnya, yaitu nomor surat. Untuk nomor surat ada beberapa bagian, biasanya diawali dengan nomor surat, kode suratnya, lalu angka yang menunjukkan bulan, dan yang terakhir angka yang menunjukkan tahun. Selanjutnya ada lampiran dan perihal. Lampiran ini berfungsi sebagai penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis yang disertakan. Sedangkan perihal ini menyatakan masalah inti yang dikemukakan dalam surat. Bagaimana sih tata cara penulisan lampiran dan perihal? Tata cara penulisan lampiran dan perihal yang pertama menggunakan huruf awal kapital. Selanjutnya ditulis di pojok kiri atas, tidak disingkat. Lalu angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf, dan yang terakhir tidak diberi tanda titik di akhirnya. Contoh penulisan yang tepat bisa dilihat di bagian bawah ini. Lampiran misalnya titik 2, 4 lembar. Perihal undangan rapat. Kita bisa melihat bahwa setiap awal kata itu menggunakan huruf kapital, lalu tidak ada tanda titik di akhir kalimatnya. Selanjutnya, alamat surat. Tata cara penulisan alamat surat yang pertama, tidak perlu menggunakan kata kepada, tapi langsung yang terhormat saja yang ditulis dengan disingkat YTH titik. Contohnya bisa dilihat di situ. Kepada yang terhormat Kepala SMA N1 Jakarta, ini kurang tepat. Jadi yang tepat itu yang terhormat Kepala SMA N1 Jakarta. Selanjutnya, nama dituju tidak perlu menggunakan kata sapaan bapak, ibu, atau sapaan lain yang tidak diikuti nama diri. Artinya, boleh saja menggunakan kata bapak, ibu, saudara, dan sebagainya jika belakangnya diikuti dengan nama diri. Ya, tetapi kalau tidak diikuti dengan nama diri, tidak perlu menggunakan sapaan apapun. Selanjutnya, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Contohnya bisa dilihat di sini. Yang
terhormat Ibu Kepala SMPN 2 Surabaya. Penulisan ini kurang tepat karena menggunakan sapaan yang menunjukkan jenis kelamin, sementara belakangnya diikuti dengan jabatan. Contoh yang benar seperti ini, yang terhormat Kepala SMPN 2 Surabaya. Selanjutnya, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Lalu, tulisan jalan tidak boleh disingkat dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Itu untuk alamat surat. Selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi sebagai penghormatan. Tata cara penulisannya, yang pertama, jika salam pembuka ini menggunakan kata dengan hormat, nah setelah kata dengan hormat ini menggunakan koma, jadi dengan hormat, koma, seperti itu. Lalu yang kedua, kata dengan hormat sebaiknya dijadikan satu dengan kalimat selanjutnya meskipun diganti barisnya. Bisa dilihat di contoh bawahnya. Selanjutnya, isi surat. Isi surat ini merupakan bagian yang paling penting di dalam sebuah surat. Isi surat sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian pokok atau isi, dan bagian penutup. Nah, bagian pembuka biasanya tidak lebih dari 1 kalimat. Nah, bagian pembuka ini berfungsi sebagai pengantar maksud atau isi pokok surat. Contohnya, dengan surat ini kami memberitahukan bahwa, jadi digunakan sebagai pembuka suratnya. Lalu bagian selanjutnya yaitu bagian pokok. Bagian pokok ini merupakan bagian surat yang berisi maksud penulisan surat. Dalam penulisan isi surat, gunakanlah bahasa yang lugas, sopan, dan menarik. Jadi gunakan bahasa yang tidak bertele-tele, tetapi tetap mengedepankan prinsip kesopanan. Lalu hindarkan pemakaian akronim ataupun singkatan-singkatan yang tidak lazim. Itu untuk bagian pokok. Selanjutnya bagian penutup. Ini merupakan pernyataan akhir dari maksud penulisan surat. Biasanya berisi ucapan terima kasih, harapan, dan doa. Contohnya, bagian penutup. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian saudara, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ada salam penutup. Ini contoh penggunaan salam penutup. Biasanya memakai ini, hormat kami, hormat saya, salam takzim. Nah, untuk penulisannya diawali huruf kapital, lalu diakhiri dengan tanda koma di akhirnya. Selanjutnya pengirim surat. Ini merupakan pihak yang bertanggung jawab atas surat yang ditulis. Tanda tangan merupakan bukti pertanggungjawaban atas surat tersebut. Lalu penulisan nama pejabat penanda tangan surat ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa ada tanda lainnya, baik berupa garis bawah maupun tanda kurung. Jadi di penulisan nama ini tidak perlu diberi garis bawah ataupun diberi tanda kurung. Contohnya ini Ketua OSIS Ananda Surya. Penulisannya sudah tepat karena setiap unsur untuk nama ini diawali dengan huruf kapital. Nah, ini ada contoh untuk memperbaiki penulisan bagian surat. Nah, yang pertama, Yogyakarta 20 April 2022. Nah, bagian yang kurang tepat ini pada kata Yogyakarta, seharusnya huruf C di awal kata Yogyakarta itu menggunakan huruf kapital. Lalu setelah Yogyakarta diberi imbuhan koma atau dibubuhi tanda koma. Untuk selanjutnya penulisan lampiran dan perihal. Untuk perihal sudah tepat, tetapi untuk lampiran ini tidak boleh disingkat ya. Langsung tulis dengan lengkap, lampiran. Lalu untuk undangan rapat, setelah undangan rapat ini tidak perlu diberi tanda titik ya, jadi tidak dibubuhi tanda titik di akhirnya. Lalu penulisan alamat surat kepada yang terhormat Ibu Direktur. Nah, di baris pertama ini saja kita bisa melihat dua kesalahan, yaitu penggunaan kata kepada dan ibu.
Jadi sebaiknya langsung yang terhormat Direktur Utama PT Maju Jaya. Kalau penulisan di ini sudah tepat, diawali dengan huruf kecil, tapi mulai dari kata jalan Flamboyan nomor 26 Jakarta Pusat, ini seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital di setiap awal katanya. Untuk nomor 5, penulisan hormat kami Direktur Utama Reonal Atmaja. Untuk penulisan Direktur Utama seharusnya setiap awal katanya menggunakan huruf kapital, dan penulisan nama Reonal Atmaja ini seharusnya tidak diberi tanda kurung. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.